You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez banyak didoakan bisa lanjutkan nasib baik di Jerez, aura tak terkalahkan makin kuat. Kesempatan Marc Marquez untuk kembali melanjutkan dominasinya terbuka lebar pada akhir pekan ini saat tampil dalam seri MotoGP Spanyol 2025. Persaingan MotoGP 2025 akan berlanjut pada akhir pekan ini dalam balapan kelima yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol. Menjelang MotoGP Spanyol 2025, nama Marc Marquez yang mengaspal dan menjadi andalan tim pabrikan Ducati tentunya masih menjadi favorit untuk memenanginya. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien tersebut benar-benar sulit dikalahkan sejak seri pertama musim ini bersama Ducati. Satu-satunya kegagalan yang diukir Marquez terjadi ketika dia mengaspal pada YP Marquez. Dia crash tatkala sedang unggul cukup jauh atas rivalnya. Peluang untuk kembali menyapu bersih akhir pekan MotoGP Spanyol 2025 mendatang jelas terbuka lebar bagi peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Marquez sendiri datang ke seri ini dengan hasil yang menakjubkan dari balapan sebelumnya yaitu YP Qatar. Melaju di atas motor Ducati Desmosedici EP25, Marquez menyapu bersih dengan hasil maksimal seperti pole sitter saat kualifikasi dan kemenangan pada sprint dan balapan utama. Tak ayal, rider berusia 32 tahun itu kembali diprediksi akan sulit dikalahkan oleh para rivalnya pada MotoGP Spanyol 2025 mendatang. Salah satu yang terkesan dengan performa ciamik Marquez adalah mantan rider Aprilia Aleix Espargaro. Pria yang kini bekerja sebagai pembalap penguji Honda itu menilai Marquez telah menunjukkan kombinasi yang baik antara bakat dan performa motor. Akan sangat sulit bagi para rival untuk mengalahkan Marc Marquez, karena banyak faktor yang telah menyatu, kata Espargaro, dilansir dari laman Motosan. Pembalap terbaik di dunia tentunya dalam sejarah yang sedang berada di atas motor terbaik juga. Anda dapat melihat bahwa dia tidak hanya memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi juga di tingkat kedewasaan, kejernihan di atas motor dan semuanya berada di bawah kendali yang sangat baik. Dia benar-benar mengendarai motor di level yang lebih tinggi, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Oscar Haro selaku pengamat MotoGP asal Spanyol tak segan menyebut Marquez benar-benar menunjukkan sisi kebuasannya bersama Ducati. Hal itu tampak jelas pada YP Qatar lalu di mana Marquez sangat mengerti betul karakteristik motornya sehingga dia bisa mengendalikan keadaan sebaik mungkin. Marquez benar-benar seperti binatang buas, kata Haro menjelaskan. Dia juga mengalahkan 22 orang di grid, mengalahkan seseorang yang tahu lebih banyak tentang motor daripada semua 22 orang di grid, imbuhnya. Sementara itu, bukan Rossi, Marc Marquez diklaim tergila-gila pada data X pembalap MotoGP ini. Scott Redding membuat klaim menarik soal sosok pembalap MotoGP lain yang datanya sering dilihat oleh Marc Marquez dan orang itu bukan Valentino Rossi. Redding mengeklaim bahwa Marquez selalu melihat data milik Stoner. Bahkan, The Baby Alien disebut sangat terpaku pada data-data tersebut. Salah satu bentuk kemiripan keduanya adalah sama-sama sering terjatuh. Baik Marquez dan Stoner diklaim kompak tak mau menerima fakta bahwa sepeda motor mereka kurang bagus. Hal itulah yang kemudian membuat mereka memaksakan sepeda motor masing-masing dan berakhir di gravel. Saya melihat dokumenter di mana Stoner masih di kelas 250cc, ujarnya, dilansir Juara. Net dari Crash.net. Dia terjatuh, melesat, kemudian terjatuh lagi. Dia menolak fakta bahwa sepeda motornya kurang bagus. Marc melakukan hal yang sama. Marc belajar dari Casey, dia melihat data milik Stoner. Dari yang saya dengar, dia Marc seperti yang Stoner, sambung Redding. Menurut Redding, kemiripan Marquez dengan Stoner begitu terlihat bahkan dengan kasat mata. Mulai dari cara membalap sampai hal-hal detail seperti cara mengangkat sepeda motor, keduanya diklaim sangatlah mirip. Saking miripnya, Redding menyebut Marquez sebagai Stoner Junior. Sekarang, Marc membalap seperti Stoner, tukasnya. Cara dia membelok, misalnya pada tikungan 3 sirkuit Phillip Island, mereka benar-benar mirip. Saya yakin dia sudah mempelajari hal itu selama berbulan-bulan.
Jika mereka menggunakan baju balap berwarna hitam yang sama, saya pikir akan sulit untuk dibedakan. Cara dia membalap, mengangkat sepeda motor, cara menyerang di tikungan, sampai hal-hal detail lainnya, dia benar-benar seperti Stoner Junior. Itu sebabnya Marquez sering sekali terjatuh. Semua itu terjadi sebab dia sangat ingin memenangkan balapan. Itu adalah mentalitas juara yang dia ikuti, tambah Redding. Terlepas dari hal itu, Marquez tampil solid pada 4 balapan pembuka MotoGP 2025. 3 kemenangan sudah dia koleksi yakni di Thailand, Argentina, dan Qatar. Pada seri Amerika, Marquez nyaris saja menjadi yang tercepat. Namun, asanya menangi balapan di trek favorit harus sirna karena kesalahan sendiri. Sementara itu, Marc Marquez buka-bukaan soal kepindahannya dari Honda ke Ducati, akui ada sesi makan malam sebelum ambil keputusan. Pembalap Ducati, Marc Marquez mengungkap soal beberapa hal terkait kepindahannya dari Honda ke Ducati. Marc Marquez membuat keputusan besar dalam karirnya pada tahun 2023 silam. Pembalap asal Spanyol itu memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Honda dan memilih pindah ke Ducati. Keputusan Marc Marquez ini menimbulkan berbagai komentar di kalangan penggemar MotoGP. Tapi, di sisi lain rupanya keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan termasuk diskusi bersama Honda. Dalam sebuah wawancara bersama Motorsport, Marquez mengakui bahwa itu adalah keputusan yang sangat sulit. Itu adalah sebuah tanggung jawab besar dan sebuah keputusan yang sulit, ungkap Marquez. Marquez lantas menuturkan bukan faktor uang yang membuat segalanya sulit. Ia mengakui bahwa uang memang penting dan Honda memberinya angka yang tinggi, tapi bukan itu yang membuatnya berat mengambil keputusan pindah. Baginya lebih dari uang, hubungan dengan orang-orang di timlah yang menjadi pertimbangannya, mengingat mereka telah mendukung karirnya selama bertahun-tahun. Lebih dari sekadar uang, yang bagi semua orang, 98% orang, uang itu penting. Ya, tapi uang selalu penting. Apakah Anda punya cukup uang? Ya. Apakah Anda ingin lebih? Ya. Itu sulit. Namun yang paling sulit adalah hubungan. Saya harus setia dengan orang-orang yang telah memberikan karir saya, lanjutnya. Marquez pun lantas melakukan diskusi terlebih dulu dengan Honda serta Red Bull dan Repsol yang menjadi sponsornya. Mereka melakukan makan malam dan bicara tentang berbagai hal, disitulah Marquez akhirnya mantap mengambil keputusan besar sebagai usaha untuk mengubah karirnya. Namun sebelum mengambil keputusan, saya berbicara dengan Honda, Red Bull, Repsol. Mereka memberi saya nasihat, 80% adalah, Anda di sini untuk bersaing, untuk melakukan yang terbaik, terkadang dalam hidup Anda perlu mengambil keputusan, jika mekanik dari Honda adalah teman Anda, mereka akan tetap menjadi teman Anda. Kami makan malam bersama di Barcelona. Kami tidak berbicara tentang motor, kami berbicara tentang kehidupan. Makan malam sebagai teman. Setelah mendengarkan semua orang, mereka meyakinkan saya. Mereka berkata, Anda mengurus mekanik Anda, keluarga Anda, sponsor Anda, tetapi ini adalah karir Anda, ini akan berlangsung selama 15 atau 20 tahun, Anda harus melakukan yang terbaik. Saya ingin tetap berada di tim yang sama dengan orang-orang yang sama karena itu adalah target saya. Namun saya harus menemukan yang terbaik untuk tampil dengan cara terbaik. Itu adalah keputusan saya untuk melanjutkan karir. Karena saya tidak menikmatinya, saya akan berhenti, itu saja, terang Marquez. Untungnya keputusan pindah yang diambil Marquez itu tepat, ia kembali kompetitif dan menikmati balapan. Saat ini, Marquez bahkan tampil mendominasi dan memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez bereaksi mengenai perubahan aturan MotoGP. Pebalap pabrikan Ducati itu memicu eksodus dari grid beberapa detik sebelum dimulainya GP Amerika bulan lalu di kota saat ia melesat dari posisi terdepan untuk meraih motornya yang basah. Banyak pebalap mengikutinya untuk melakukan hal yang sama, setelah lintasan mengering secara signifikan sejak mereka masuk ke grid dengan ban basah awalnya. Start kemudian dibatalkan oleh pimpinan balapan dengan alasan keselamatan, sehingga mereka yang meninggalkan grid terhindar dari penalti rideturu dalam balapan. Peraturan saat ini menyatakan bahwa setiap pembalap yang meninggalkan grid karena alasan terkait cuaca akan memulai dari slot grid mereka dan kemudian menjalani rideturu dalam balapan. Karena start balapan dibatalkan, hal di atas dibatalkan.
Direktur balapan Mike Webb sejak itu mengatakan bahwa pemikiran ulang tentang peraturan akan dilakukan karena kebingungan yang terjadi di kota, karena tidak semua orang mengetahui interpretasi aturan yang benar. Marc Marquez mengakui bahwa ia tahu balapan akan tertunda jika lebih dari 10 pembalap masuk ke pit lane, tetapi tidak menyadari bahwa ia akan dikenai penalti jika tidak. Dalam wawancara dengan DAZN, Marquez mengatakan perubahan aturan start terkait kondisi yang dapat berubah bukan pertama kalinya ia menyebabkan amandemen aturan.